saya Atriana Ginanjar SPDI dari SDN Sinar Tanjung. Dan saya Muhammad Alham dari SDN 5 Pataruman. Saya Hamid Wardoyo dari SDN 8 Banjar. Kami di sini akan melaksanakan praktek demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Pak Hamid, alhamdulillah sehat luar biasa Pak Hamid. Alhamdulillah ya Pak ya. Sebelum melaksanakan praktek coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Pak ya, yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coach nanti. Namun sebelum memulai percakapan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait rubrik penilaian dalam observasi, dan saya biar Bapak tahu juga ya nanti akan menjadi acuan dalam rubrik penilaiannya. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan juga Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang akan mengikuti listen kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, tentu dengan teknik rasa. Ya. Dan juga saya berharap nanti Bapak dalam proses percakapan coaching Bapak jangan lupa menerapkan alur tirta, Ya. yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Nah, bagaimana Pak? Apakah bisa dipahami Pak? Siap Pak, siap Pak. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu sebelum dimulai beberapa percakapan coaching ini, ada beberapa pertanyaan nih Pak ini yang akan ingin saya tanyakan. Bolehkah saya bertanya kepada Bapak? Boleh Pak, boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang akan Bapak kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu nanti ketika proses percakapan coaching itu ada dua Ya. Pak, Ya. yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Iya. Wah hebat. Dari dua kompetensi tersebut, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Begini Pak, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya yaitu mendengarkan secara aktif supaya saya bisa menggali potensi yang ada pada coachee, sehingga coachee bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi Pak. Oh gitu Pak, betul sekali Pak. Memang mendengarkan secara aktif ini salah satu kunci apa ya? Ya. Bagi coach untuk bisa menggali potensi yang lebih banyak dari coachee, sehingga nantinya coachee bisa menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak ini, Ya Pak. perihal indikator ketercapaian atau keberhasilan. Nah, kira-kira tolak ukur yang seperti apa yang diharapkan Bapak sebagai seorang coach yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti apa? Nah, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju nanti Pak ketika percakapan coaching itu, yang pertama nanti dalam proses percakapan coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut Pak. Kemudian yang kedua, saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar dia itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Wah, luar biasa ya Pak ya. Semoga dari indikator keberhasilan yang tadi Bapak sudah sampaikan dalam proses percakapan nanti bisa tercapai dan berjalan dengan lancar ya Pak. Siap. Nah, itu saja ya Pak yang mungkin saya tanyakan untuk sekarang. Bapak bisa mulai percakapan dengan coachingnya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak Dahlan. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Katanya dengarnya mau ketemu saya, ada maksud apa nih ingin berbicara dengan saya? Ya ini Pak, tadi sudah nanya ke teman, ketemu di sini di perpus. Saya mau pengen cerita apa? Ingin berbagi cerita berkaitan dengan kegiatan saya di kelas Pak. Ada beberapa anak yang bikin saya merasa jengkel Pak. Ya, kira-kira permasalahan yang benar-benar dihadapi oleh Pak itu seperti apa? Kalau boleh cerita. Ya, ini Pak. Jadi di saat saya belajar di kelas
jahil Pak sama temen-temennya. Pas saya capek menerangkan, tiba-tiba dia bikin ulah temennya, nyubit, unyuk, suka jalan, pokoknya ada aja Pak permasalahan yang disebabkan oleh dia sendiri gitu. Dan kalau boleh saya tahu nih, Bapak mengajar di kelas berapa? Kelas 5 Pak. Kelas 5. Itu anak yang suka nyubit, yang susah diatur lah. Itu ada berapa orang ya? Sementara ini yang paling menonjol itu satu Pak, yang lain mah standar biasa lah, wajar. Dia itu yang kayak gitu nggak tahu dia suka seperti itu Pak, jahil gitu. Itu setiap Bapak mengajar atau hanya dalam misalkan lah dalam seminggu itu berapa kali gitu, atau setiap hari ketika Bapak mengajar seperti itu? Hampir setiap hari Pak, hampir setiap hari. Tidak itu di pelajaran matematika, bahasa Indonesia, atau kalau PJOK ya kan beda. Tapi itu yang setiap saya rasakan itu seperti itu. Dia tidak serta bisa kondusif. Dia efeknya itu nggak cuma dia sendiri yang nggak bisa matematika, tapi ke yang lain juga berpengaruh Pak. Ya baik, jadi itu ya permasalahannya. Nah kira-kira nih menurut Bapak skala permasalahan ketersampaian dari hal itu kalau di rating dari angka 1 sampai 10 itu berada di level berapa ya? Itu ada di level mungkin kalau saya nilai itu mungkin 6 Pak. Oh, 6. Nah kalau menurut Bapak nih idealnya, kondisi idealnya itu kalau di rating itu di angka berapa ya kalau di rating secara kondisi ideal? Kalau idealnya pengennya sih kan pembelajaran yang bagus itu sebaiknya kan kondusif ya, tidak aktif. Paling tidak ya 8 Pak, 8 mungkin harapan saya sebentar ini 8 Pak. Mudah-mudahan bisa lah 8. Karena dari yang kemarin itu memang sangat mengganggu Pak. Kalau 8 kan paling tidak ada perubahan lah Pak. Ya. Ada perubahannya. Nah berarti kan ada kenaikan ya? Ya betul. Nah kalau ada kenaikan untuk memperbaiki dari permasalahan itu kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Sementara ini saya sih belajar bersama anak-anak itu menggunakan beberapa model Pak atau metode belajarnya. Kadang saya ceramah, terus kadang juga saya bikin anak ajak untuk keluar belajar dengan lingkungan sekitar. Ya, betul. Tapi ya itu tetap jadi nggak cuma di kelas, meski ya mungkin karena gini Pak, karena saya belajarnya cuma kebanyakan berceramah, jadi ada dia sendiri kadang merasa bosan mungkin Pak, dia mungkin bikin jahit sama teman-temannya. Tapi kalau dibawa keluar pun ya sama seperti itu, dia tetap bikin ulah, nggak cuma di dalam, di luar pun seperti itu. Nah walaupun pembelajaran sudah bervariatif ya, dari ceramah terus diajak keluar sesuai dengan profil belajar ya, betul. Nah menurut Bapak tindakan tersebut apakah sudah dikatakan berhasil mengatasi anak tersebut? Dari reaksi anak sih belum Pak. Jadi efek yang ditimbulkan anak-anak itu seperti itu, belum kondusif Pak, belum kondusif. Oh belum ya? Belum. Terus kira-kira nih langkah selanjutnya untuk biar anak supaya kondusif, ya supaya belajarnya fokus, supaya tidak jahil, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Dahlan? Ya kebetulan di pembelajaran yang saya bawakan itu memang baru ceramah sama yang itu ya Pak ya. Jadi memang masih mungkin dari anak itu belum terasa motivasinya untuk belajar. Mungkin saya perlu gali lagi contoh kayak saya perlu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Contoh kayak karena kan kebetulan baru belajar tentang materi diferensiasi Pak. Nah kebetulan itu belum saya terapkan. Itu baru saya belajar di PMM Pak. Nah saya pengennya kan di sana ada kebetulan itu pendekatan pembelajaran berusaha untuk memotivasi anak untuk mengikuti pembelajaran yang baik. Terus lagi di sana juga berusaha untuk belajar dengan cara anak sukanya apa gitu Pak. Anak itu diajak belajar sesuai dengan minatnya. Terus lagi didekatkan dengan konten belajarnya Pak. Betul. Itu mungkin langkah-langkah yang perlu saya kembangkan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi
mungkin ada hal yang belum dia capai, tapi saya ajak untuk belajar materi yang lebih luas. Seperti itu Pak. Jadi akan menerapkan pembelajaran berdiferensi Betul. maksimal. Ya betul Pak, betul Pak. Nah, kira-kira ini untuk perencanaan tersebut Bapak akan melibatkan siapa saja yang akan membantu Bapak? Mungkin kalau saya rencanakan besok saya ajak guru yang lain Pak, rekan sejawat saya untuk mengamati proses belajar saya dengan menerapkan pendekatan berdiferensi tadi Pak. Saya ajak mereka untuk Kolaborasi untuk berkolaborasi. Jadi nantinya diusahakan kalian itu berjalan dengan baik Pak. Terutama dalam penyusunan strategi, terus penerapannya bagaimana, terus hal-hal apa yang perlu diterapkan dalam proses belajarnya itu Pak. Ya, bagus sekali Pak. Nah, mungkin ada lagi nih rencana selain dari menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, kemudian kolaborasi dengan rekan kerja lain. Itu mungkin ada rencana yang lain mungkin dari Pak untuk mengatasi anak yang tadi yang suka jalan itu. Ya, dalam berdiferensiasi itu kan mendekatkan anak itu pada minat belajarnya. Jadi mungkin saya selama melakukan belajar itu nggak sesuai dengan minat mereka. Contoh dalam penggunaan media belajarnya Pak. Sementara itu saya memang belum menerapkan pakai itu media pembelajaran. Pernah, saya cuma pakai rekaman Pak. Jadi saya mendengarkan rekaman cerita ke anak. Justru bukannya anak ke bawah ceritanya, malah bikin mereka jenuh gitu Pak. Mungkin itu yang belum saya terapkan. Seharusnya mungkin saya yang lebih bervariasi, kayak ada video, terus ada lagi tadi audionya ya. Terus mungkin juga perlu dengan kegiatan yang membuat mereka itu merasa nyaman Pak, kayak istilah itu apa ya? Kinestetik apa Pak ya? Ya itu, mungkin itu perlu diterapkan juga Pak. Anak itu beberapa kelompok. Iya betul. Sesuai dengan minatnya. Oh, kalau begitu kira-kira nih rencana tersebut itu akan berhasil? Insya Allah Pak, saya yakin Pak, karena saya tadi kan juga nggak cuma melakukan itu, saya juga mengajak teman yang lain Pak buat mengontrol saya, berkolaborasi tadi. Ya. Nah kalau begitu nih kita kalau di rating lagi nih tingkat keberhasilan dari rencana itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira mau dinaikkan ke angka berapa? Mungkin 8 ya Pak ya? Enggak 10 sekalian. Berapa lah? 9. Terus saya yakin karena saya tadi mengajak teman juga buat kolaborasi Pak. Ya bagus, kalau begitu berarti Bapak sudah ada sedikit menemukan solusinya gitu ya dari permasalahan yang tadi Bapak hadapi. Kemudian kira-kira nih mau mulai kapan rencana yang tadi Bapak sudah direncanakan mau mulai kapan kira-kira? Mungkin secepatnya Pak, kalau enggak ya mungkin 2 hari ke depan Pak. Kebetulan kan besok mau ada persiapan ANBK. Jadi mungkin 2 hari ke depan lah Pak, bisa saya ajak temennya karena dia mau menyiapkan ANBK tadi Pak. Berarti lebih cepat lebih baik ya? Iya betul sekali Pak. Jangan sampai si anak itu ketinggalan materi pembelajaran gitu kan. Ya kita harus disiapkan. Oke kalau begitu sampai ketemu minggu depan. Saya ingin lihat nih hasil dari rencana yang sudah Bapak rencanakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Baik Pak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan. Dan bagaimana perasaan sekarang nih? Alhamdulillah Pak, perasaan sekarang udah lebih memang gini Pak ya, mungkin kalau kita bercerita tadi kan cuma di kepala Pak. Saya nggak pernah cerita ke teman-teman. Tadi saya nyari ke Pak AA, saya nyari biar bisa ajak ngobrol. Kalau perempuan kan saya agak malu juga Pak, agak gengsi. Jadi ajak yang laki-laki mungkin ke Pak AA yang lebih senior juga. Saya ajak untuk ngobrol, ternyata memang ada sedikit beban yang menumpuk jadi berkurang Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi saya juga lebih mantap untuk menjalankan langkah-langkah tadi Pak. Alhamdulillah, berarti kan inilah hikmah dari searching ini. Betul Pak. Dari sharing pengalaman dan sharing ilmu. Betul. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak. Bapak tadi sudah melakukan proses coaching bersama Bapak Muhammad Dalhar ya Pak ya? Ya, betul sekali. Kemudian saya catat Pak nih beberapa lembar observasi.
Nah, kira-kira nih sebelum saya menyampaikan catatan hasil pengamatan saya, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Bapak dari hasil percakapan coaching tadi? Ya, ada Pak Hamid. Baik yang sudah saya lakukan tadi dalam proses percakapan coaching, saya tadi berusaha hadir secara penuh, present di sini, mendengarkan secara aktif apa yang sudah diceritakan oleh coach saya tadi Pak Muhammad Dahlar. Nah, kemudian saya berusaha menerapkan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bahkan tadi saya sudah menanyakan komitmen coach dari Pak Muhammad Dahlar untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuatnya. Seperti itu. Luar biasa Pak. Baik Pak, ini sama persis Pak nih dengan catatan yang saya di lembar observasi di saya ya. Nah ini Pak catatannya. Mungkin yang pertama bahwa Bapak ini sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak ya, yaitu kemitraan. Tadi Bapak memposisikan setara dengan coachingnya Pak, itu luar biasa sekali Pak. Kemudian catatan yang kedua, Bapak sudah melaksanakan proses kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coaching yang itu sendiri Pak ya, luar biasa. Kemudian catatan yang ketiga dari saya yaitu Bapak dapat memaksimalkan potensi diri dari coaching. Tadi coaching banyak sekali menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan sebelumnya itu tidak terpikirkan sama sekali oleh coachingnya, sampai coaching akan membuat perencanaan aksi dari solusi permasalahan yang ada. Luar biasa. Kemudian catatan yang keempat yaitu Bapak sudah melaksanakan alur tirta, ya, yaitu menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Kemudian catatan yang terakhir dari saya yaitu Bapak telah melaksanakan kompetensi inti, yaitu kesadaran penuh atau present ya Pak ya, luar biasa. Nah, dari kegiatan coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan di selanjutnya nih? Baik, karena tadi saya sudah berusaha untuk mengembangkan kesadaran penuh atau present, dan itu sudah sesuai dengan catatan dari lembar observasi, maka kedepannya saya akan mengembangkan dua kompetensi, yaitu mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Tapi itu semuanya mungkin saya butuh latihan yang sering kalinya Pak. Wah gitu Pak, luar biasa dengan rencana Pak ya. Nah berarti Pak, Bapak akan melakukan latihan lebih banyak lagi apa ya, terutama untuk mengembangkan kompetensi terkait mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bapak, semakin sering melakukan coaching, maka kompetensi coaching dapat terpenuhi dan keterampilan coaching yang bagus bisa diraih oleh Bapak. Amin. Nah, oleh karena itu semuanya sudah selesai Pak ya. Saya cukupkan sekian karena Pak A hari ini coaching tersebut alhamdulillah telah terlaksana dengan begitu baik Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.